Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nuriyatu Sadia dengan NIM 202300804454. Saya dari kelompok 4. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya bersama kelompok saya yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen sebagai Dasar Strategi Peningkatan Warung Kelontong Ibu Neni. Penelitian ini kami lakukan dengan pendekatan langsung kepada milik warung dan konsumennya untuk memahami perilaku mereka dan merumuskan strategi pemasaran yang tepat agar warung bisa berkembang di tengah tantangan yang semakin kompleks. Presentasi ini akan saya sampaikan dalam 4 bagian. Pertama ada pendahuluan, kedua ada hasil penelitian, ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Keempat bagian ini akan menjelaskan proses dan temuan utama dari studi lapangan yang telah kami lakukan. Baik, selanjutnya itu ada pendahuluan. Latar belakang. Warung kelontong adalah salah satu bentuk UMKM yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun, meskipun perannya sangat vital, warung kelontong seringkali menghadapi banyak tantangan. Beberapa masalah yang kami temukan di lapangan antara lain ada kebiasaan kasbon dari pelanggan yang menyebabkan piutang menumpuk, sehingga UMKM atau pemilik UMKM ini sulit untuk memutar modalnya atau keterbatasan modal, serta persaingan ketat dengan warung lain maupun toko modern seperti Alfa, Indomaret, dan lain-lain yang menawarkan kenyamanan lebih. Penelitian ini kami lakukan untuk memahami perilaku yang sebenarnya dan menyusun strategi pemasaran yang lebih adaptif dan sesuai dengan kondisi UMKM lokal seperti warung Ibu Neni. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana konsumen berperilaku saat berbelanja di warung Ibu Neni, termasuk alasan mereka melakukan kasbon, preferensi produk, serta tingkat kepuasan mereka. Secara khusus kami ingin tahu seperti apa pola belanja konsumen di warung, kenapa mereka kasbon, apa saja yang membuat mereka tetap setia dengan warung Ibu Neni dengan banyaknya warung kelontong yang lain. Bagaimana mereka menilai pelayanan, harga, dan produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir ini ada menyusun strategi pemasaran dan pengelolaan piutang. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah literatur tentang perilaku konsumen dalam konteks UMKM tradisional yang masih jarang dibahas dalam kajian akademik. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi masukan langsung untuk Ibu Neni sebagai pemilik usaha, bagi pelaku UMKM lain, dan juga bagi pemerintah atau lembaga pendamping yang ingin menyusun program pemberdayaan UMKM berbasis data nyata di lapangan. Baik, selanjutnya itu ada hasil.
pertama, hasil wawancara dari penjual atau pemilik UMKM. Warung Kelontong Ibu Neni ini berdiri sejak tahun 2004 di Desa Cihelang Tonggoh, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Warung ini dikelola sendiri oleh Ibu Neni tanpa bantuan karyawan. Dalam wawancara yang kami lakukan, Ibu Neni menyampaikan bahwa tantangan terbesar yang ia hadapi adalah utang pelanggan akibat kasbon yang sulit ditagih dan menyebabkan modal tidak berputar secara lancar. Selain itu, persaingan dari warung lain di sekitar juga cukup tinggi gitu. Dan juga ada perusahaan-perusahaan retail seperti Indomaret, Alfamart, dan grosir-grosir yang lain yang lebih terjangkau dan mungkin memberikan fasilitas yang lebih daripada warung kelontong Ibu Neni ini. Namun, Ibu Neni tetap bertahan dengan mengandalkan pelayanan ramah, sabaran, dan hubungan dekat dengan pelanggan tetap. Selanjutnya ada hasil wawancara pada pembeli. Kami mewawancarai 13 konsumen dengan 13 pertanyaan yang berkaitan dengan kebiasaan belanja mereka, alasan kasbon, tingkat kepuasan, serta saran terhadap warung. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen memilih warung Ibu Neni karena lokasinya dekat, suasananya nyaman, dan pelayanannya sangat ramah. Mereka rutin berbelanja mulai dari harian, mingguan, dan merasa sistem kasbon sangat membantu apalagi saat kondisi keuangan mereka sedang terbatas. Meskipun begitu, mereka menyarankan agar tetap sistem kasbon dibuat lebih rapi agar tidak terjadi tunggakan. Produk di warung Ibu Neni ini dinilai cukup lengkap oleh para konsumen dengan harga yang bersaing dengan warung lain, tetapi ada keinginan dari konsumen agar ditambahkan produk lokal atau produk sehat seperti sayur-sayuran, mungkin produk yang sedang tren. Mereka juga memberikan saran agar warung menyediakan layanan antar supaya mereka juga fleksibel gitu ketika ada buka mungkin di rumah nggak bisa keluar atau nggak ada memang tidak ada kendaraan, mereka bisa lewat online. Juga mereka menyarankan agar ada pembayaran digital seperti turis atau juga pembayaran digital yang lainnya, serta memperhatikan kebersihan dan area parkir. Memang area parkir di warung Ibu Neni ini itu sangat sempit gitu karena terlalu mepet ke jalan. Karena memang lokasinya itu di gang kecil. Secara keseluruhan, mayoritas konsumen merasa sangat puas dan bersedia merekomendasikan warung ini pada orang lain. Selanjutnya ada pembahasan. Pertama ada analisis SWOT untuk menganalisis situasi warung secara lebih komprehensif. Kami menggunakan metode analisis SWOT, di mana dari sisi kekuatan warung ini memiliki produk yang lengkap, hubungan yang dekat dengan
pelanggan, dan fleksibilitas operasional yang tinggi. Namun, ada juga kelemahan pada warung Ibu Neni ini, seperti kurangnya promosi, keterbatasan modal, dan ketergantungan penuh pada pemilik. Jadi kayak tidak ada bantuan dari karyawan. Ibu Neni ini mengerjakan semuanya sendiri, jadi kasir, mungkin juga belanja sendiri, jadi tidak ada karyawan. Jadi jika Ibu Neni berhalangan, maka warung sulit beroperasi. Dan yang ketiga, dari sisi peluang. Warung ini punya perputaran barang yang cepat. Banyak juga pemasok yang tersedia, dan risiko barang tidak laku yang kecil gitu. Karena kebanyakan produknya itu produk kemasan. Tapi tentu saja warung juga menghadapi ancaman seperti banyaknya kompetitor sejenis di sekitar lokasi dan fluktuasi harga bahan pokok yang tidak stabil. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Berdasarkan hasil temuan dan analisis SWOT, kami menyusun strategi pemasaran dalam 3 aspek utama. Pertama ada aspek produk, kedua ada aspek harga, dan yang terakhir ada aspek promosi. Dari aspek produk, warung mungkin sebaiknya terus menyediakan produk yang bervariasi dengan kemasan yang rapi dan tanggal kadaluarsa yang aman. Dan yang kedua itu ada dari aspek harga. Harga harus tetap kompetitif dan fleksibel terhadap perubahan dari pemasok. Warung juga bisa menawarkan diskon untuk pembelian dalam jumlah besar. Juga ada aspek dari promosi. Promosi bisa dilakukan melalui pelayanan yang ramah, pembuatan paket hemat, dan pemanfaatan media digital seperti WhatsApp, Instagram. Mungkin untuk menginformasikan, oh di warung ini sedang ada promo gitu, dan stok produknya masih ada loh gitu. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa warung kelontong Ibu Neni memiliki kekuatan dalam kedekatan dengan pelanggan dan keberagaman produk. Namun, kelemahan dan promosi dan pengelolaan kasbon masih perlu dibenahi. Strategi yang tepat perlu mencakup pemanfaatan teknologi digital, pencatatan keuangan yang lebih baik, serta layanan inovatif seperti pengantaran dan sistem loyalitas pelanggan. Untuk kami merekomendasikan beberapa hal, di antaranya aktif di media sosial dan WhatsApp untuk promosi, dan untuk menginformasikan stoknya masih ada. Dan yang kedua ada menggunakan aplikasi pencatatan sederhana seperti kasir pintar, juga mungkin bisa menggunakan Excel dan lain-lain. Yang ketiga, melibatkan anggota keluarga untuk mengurangi ketergantungan pada pembeli. Jadi ketika Bu Neni berhalangan bisa ada penggantinya. Jadi warung ini tetap beroperasi secara normal. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan pemasok lokal supaya harganya lebih terjangkau dan juga mungkin kualitasnya bisa lebih baik gitu. Dan yang terakhir, menyediakan layanan tambahan seperti antar barang dan diskon pelanggan tetap. Baik, mungkin hal itu yang bisa saya sampaikan.
Semoga ini semua bisa menjadi gambaran yang jelas dan bermanfaat, khususnya bagi para pelaku UMKM dan pihak terkait yang peduli terhadap usaha kecil di masyarakat. Saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kelaparan saya dalam menyampaikan materi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.